Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya dan kesempatan kali ini saya masih tetap akan membahas seputar mini goal ya. Namun untuk edisi saat ini saya akan perjelas ya tentang peluang reseller. Namun sebelum saya ke topiknya, saya akan memberikan suatu himbauan ya kepada seluruh teman-teman atau masyarakat yang lainnya, karena ini tadi ada kabar dari teman-teman rekan distributor juga di dalam grup ya, bahwasanya ada beberapa orang yang beberapa hari ini juga ada yang merasa tertipu ya, membeli emas sudah transfer ya, namun barang tidak terkirim atau tidak dikirim. Dan sebagian besar semuanya ini adalah berasal dari grup-grup di Facebook ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Jadi ya, kita semua itu harus paham betul ya. Pahami dulu ya distributornya, resellernya, pahami, kenali dengan perabot-perabot yang mestinya dimiliki oleh masing-masing distributor yang sudah dilengkapi oleh perusahaan. Jadi saya minta kepada seluruh ya, rekan-rekan, ya, teman-teman untuk tetap harus berhati-hati ketika kita mau mengorder. Ya. Pahami, kenali dulu distributor, reseller, atau penjualnya. Jangan kita asal percaya dan transfer ya, sedangkan kita belum mengenal orang-orang tersebut ya. Kalau ya, distributor di Minico itu kan bisa kita cek ya. Misalnya benar-benar kita mau membeli di distributor ya, pastikan cek dulu di website resminya itu ada. Nah di situ nanti bisa dipastikan kalau memang sudah terdaftar di website tersebut ya, itu sudah pasti itu legal ya. Jadi itu saja ya untuk masalah menyikapi masalah ini saya cukupkan itu saja ya. Nah sekarang kembali kepada topiknya ya, seputar apa sih reseller minimal itu ya. Sebenarnya dalam video-video saya yang kemarin-kemarin itu sudah saya singgung sedikit-sedikit ya tentang peluang reseller ataupun distributor ya, mendaftarnya di mana. Namun untuk kali ini ya memang ada beberapa yang chat saya memang kurang jelas, makanya ini saya khusus video ini khusus untuk teman-teman yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Minigold. Ini teman-teman ya, untuk menjadi reseller itu sebenarnya kan sudah seperti yang saya katakan tadi, itu ada di video saya yang kemarin ya. Jadi teman-teman tinggal datang saja ke distributor terdekat ya, sewilayah, itu akan mempercepat teman-teman terdaftar ya. Fasilitas apa saja yang didapat oleh reseller tentu ya, tentu itu beda-beda, masing-masing distributor itu menerapkan sistem yang beda-beda, namun sebenarnya itu sama ya, sama dalam artian boleh saja itu lebih murah di distributor A, boleh juga yang lebih mahal di distributor B, namun sebenarnya itu kalau kita perhatikan itu beda-beda dalam arti fasilitas yang akan didapat oleh seorang reseller ya. Saya kasih contoh gini, ada yang 500.000, ada yang 300.000, ada yang 650.000 ya. Namun yang akan didapat itu beda-beda ya. Selain itu ya, keuntungan apa saja sih yang akan didapat oleh seorang reseller di Minigold ini ya. Ini teman-teman ya, dengan memposisikan diri sebagai reseller resmi ya, ini kita bicara reseller yang resmi ya, artinya memiliki sertifikat, memiliki
identitas, ya, itu akan banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Ya, selain kita bisa berjualan produk-produk dari Mini Gold, ya, teman-teman reseller nantinya juga akan menjual produk-produk dari perusahaan. Namun yang paling ditekankan di sini adalah menjual produk dari PT S3M ini sendiri. Dalam hal ini adalah Mini Gold, ya. Memang pada saat ini kepingan emas yang diproduksi oleh PT S3M ini adalah masih seputar 0,05, 0,1, 0,25 dan 0,5, dan mungkin tidak menutup kemungkinan dalam waktu ke depan ini, ya, akan memproduksi, ya, 1 gram atau mungkin 2 gram, ya. Jadi akan terus berbenah, ya. Itu salah satu keuntungannya, ya, menjual. Kemudian ada selisih harga, ya, dari distributor. Harga tentu akan beda dengan harga yang ke konsumen, ya. Jadi distributor akan memberikan harga khusus untuk reseller. Keuntungan yang ketiga adalah seorang reseller itu bisa nantinya, ya, untuk menerima buyback. Jadi buyback itu adalah membeli kembali dari konsumen reseller itu. Misalnya mau membeli, itu bisa dilakukan oleh seorang reseller. Jadi ada keuntungan nantinya dalam buyback ini, sudah mendapat keuntungan nantinya, ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya, untuk fasilitas-fasilitasnya, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, ada juga fasilitas semacam bimbingan, ya. Jadi nanti masing-masing distributor, ya, itu akan membina resellernya masing-masing, baik melalui media sosial, ya, Telegram, WhatsApp, ataupun YouTube, ya. Dan itu akan terus dilakukan, akan selalu mendapatkan pengawasan dari distributor. Ada arahan-arahan yang bisa sekiranya seorang reseller itu menjadi berkembang dan berkembang. Jangan dianggap reseller itu adalah bagian terkecil dari Mini Gold ini. Bukan, jangan berpikiran seperti itu, ya, karena kita semua posisinya itu sebenarnya sama, ya. Distributor, perusahaan, dealer, reseller, itu sama sebenarnya. Ada seorang reseller, ya, kalau kita lihat, ya, ada perkembangan yang sangat luar biasa di salah satu distributor di Mini Gold ini. Ada loh reseller-reseller yaitu yang sudah sukses, ya, menjual barangnya itu dengan sukses. Kenapa? Karena mereka itu memang selain mendapat arahan-arahan dari distributor, mereka memang sudah memiliki skill untuk melakukan penjualan. Jadi yang perlu dilakukan seorang reseller itu, ya, selain menjual adalah pengalaman dulu, ya, mengedukasi dulu, ya. Makanya seorang reseller itu wajib mengikuti yang namanya grup-grup yang akan dibentuk oleh seorang distributornya. Terus peluangnya seperti apa sih kalau kita menjadi penjual, khususnya reseller ini? Begini, ya, seperti yang kita ketahui bersama, ya, tentang produk-produk dari Mini Gold ini. Ini adalah produk-produk yang memang khusus, ya, untuk menengah ke bawah, ya. Jadi ini saya kira produknya ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana masyarakat yang dulu belum mengenali emas, ya,
itu sekarang itu sudah mulai naik, grafiknya itu sudah mulai. Anak-anak muda yang belum memahami emas ya, sekarang ini sudah begitu pesat ya. Contoh ya, saya sebagian besar dari konsumen saya itu adalah anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang memang sebelum membeli itu memang harus ada semacam edukasi ya, edukasi dulu, dan ini harus juga dimiliki oleh seorang reseller ya. Itu satu. Terus yang kedua, seorang reseller ya, khususnya seorang ibu-ibu ya, itu peluangnya sangat besar ya. Coba sekarang Anda berpikir ya, ada ibu-ibu muda yang saat ini sedang membutuhkan ya, atau yang sedang memerlukan sebuah informasi simpanan atau tabungan emas ya, yang mudah didapat dengan harga terjangkau. Siapa sih yang nggak ingin punya tabungan? Siapa sih yang nggak ingin memiliki masa depan yang lebih bagus? Semua sudah pernah tahu kan, yang namanya emas itu harga itu semakin meningkat dari tahun ke tahunnya ya. Jadi sebenarnya ini masalah komunikasi ya. Jadi seorang reseller itu memang harus memiliki kemampuan ya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, teman-teman saat mengantar sekolah, teman-teman PKK ya, teman-teman seprofesi ya, sepekerjaan ya. Itu adalah peluangnya, dan ini cukup besar kan ya. Dan ini tidak berlaku untuk ibu saja, seorang bapak-bapak itu juga banyak yang sukses di reseller ini. Mereka mampu ya memberikan pengarahan kepada rekan-rekan kerjanya. Jadi rekan-rekannya titip beli ya, beli ruang kerja misal kerja di pabrik sambil berkomunikasi tentang tabungan emas dan lain-lainnya. Itu sangat efektif sebenarnya, sangat luar biasa ya. Seorang karyawan perusahaan berbincang dengan teman-temannya, akhirnya menghasilkan penjualan satu hari ya. Berikutnya nular dari mulut ke mulut saja ya. Itu sudah bagus ya, akan berkembang terus begini ya. Jadi peluang ini sebenarnya sangat besar ya bagi kita yang ingin memang bersungguh-sungguh memiliki keinginan untuk berjual emas ya. Ini adalah yang menjadi tujuan kita, itu adalah selain kita menabung ya, kita itu kan sudah menjaga aset kita ya. Peluang ini adalah sangat besar ya, ingin berjualan emas ya. Dan yang perlu kita garis bawahi itu adalah ya, selain kita bisa menabung ya, kita juga bisa mengambil selisih harganya, itu untuk keuntungan kita ya. Laba dari itu semuanya itu bisa kita belikan lagi menjadi emas kembali ya. Jadi intinya seorang reseller itu memiliki peluang yang sama ya, tergantung kita, tergantung reseller tersebut mengoptimalkan sebuah informasi, mengoptimalkan sebuah peluang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan gitu ya teman-teman ya. Dan satu lagi ya, ini informasi yang kita dapat dari grup ya teman-teman di sesama distributor ya, bahwa ada seorang reseller ya, yang tiap harinya itu adalah puluhan juta tiap belanjanya ya. Puluhan juta, 20, 30 itu tiap hari. Inilah peluang yang harus kita ambil ya, jika kita memang benar serius ya, ingin bergabung menjadi keluarga dari Mini Group ya. Silakan ya teman-teman reseller, distributor,
ya. Semua kita berkolaborasi mengedukasi masyarakat ya, agar semuanya itu melek emas, semua bisa memiliki tabungan emas, semua bisa punya emas ya. Saya kira sudah jelas ya soal reseller tadi ya. Peluang reseller sangat terbuka ya. Fasilitas reseller sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Keuntungan ya, dan lain-lainnya ya. Baik ya, untuk saat ini saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.